Bayangkan, seorang pria yang kekuasaannya membentang sejauh mata memandang. Seorang raja yang ditakuti bukan karena kata-katanya, tetapi karena pedangnya. Namanya Ashoka. Ashoka bukan lahir sebagai orang bijak. Ia tumbuh dengan ajaran damai. Ia dibesarkan di tengah ambisi, perebutan tahta, dan darah yang tumpah demi kekuasaan. Di masa mudanya, Ashoka dikenal sebagai pangeran yang keras, tanpa belas kasihan, dan tidak ragu menghancurkan siapapun yang berdiri di jalannya. Ketika Ashoka naik tahta, ia tidak mencari cinta rakyat. Ia mencari ketaatan. Ia memimpin pasukan besar, menaklukkan wilayah demi wilayah, dan menjadikan kerajaannya salah satu yang terbesar dalam sejarah India kuno. Namun satu perang akan mengubah segalanya. Perang Kalinga, sebuah peperangan yang dimenangkan oleh Ashoka, tetapi menghancurkan jiwanya. Lebih dari 100.000 orang tewas, kota-kota terbakar, tangisan anak-anak, dan ratapan ibu menggema di tanah yang basah oleh darah. Saat Ashoka berjalan di medan perang itu, ia tidak melihat kemenangan, ia melihat kehancuran. Di tengah puing-puing itu, hati Ashoka runtuh. Untuk pertama kalinya, seorang kaisar bertanya pada dirinya sendiri, untuk apa semua ini jika yang tersisa hanya penderitaan? Hari itu bukan wilayah yang ia taklukkan, tetapi egonya sendiri. Ashoka memilih jalan yang jarang dipilih oleh penguasa. Ia berhenti menaklukkan dunia dengan kekerasan. Ia mulai membangun dengan kebaikan. Ia melindungi rakyat kecil, mendirikan rumah sakit, membangun jalan dan sumur, mengajarkan toleransi, dan menghormati semua kepercayaan. Dari raja yang ditakuti, Ashoka berubah menjadi pemimpin yang dicintai. Ashoka mengajarkan satu hal penting: masa lalu tidak menentukan masa depan. Kita semua bisa berubah, seberapapun gelapnya masa lalu kita. Selalu ada jalan untuk menjadi lebih baik. Bukan kekuatan yang membuat seseorang besar, tetapi keberanian untuk berubah. Ashoka tidak dikenang karena jumlah musuh yang ia kalahkan. Ia dikenang karena jumlah hati yang ia sembuhkan. Dan itulah makna kekuasaan yang sesungguhnya. Jika seorang kaisar paling kejam bisa berubah menjadi pemimpin penuh kasih, maka kita pun selalu punya kesempatan untuk menjadi versi diri yang lebih baik hari ini. Karena kemenangan terbesar manusia bukan menaklukkan dunia, tetapi menaklukkan diri sendiri. Jika kisah Ashoka hari ini menyentuh hatimu, ingatlah satu hal. Kita semua pernah melakukan kesalahan, namun tidak semua orang berani berubah. Jika kamu percaya bahwa setiap manusia punya kesempatan untuk menjadi lebih baik, tekan like sebagai dukungan. Dan jika kamu ingin terus mendengar kisah-kisah inspiratif dari tokoh besar dunia yang bukan hanya mengubah sejarah, tetapi juga mengubah cara kita memandang hidup, subscribe channel ini. Karena di sini kita tidak hanya belajar tentang masa lalu, kita belajar menjadi manusia yang lebih baik hari ini.